Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pertemuan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bagi yang beragama Muslim dan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing bagi yang beragama lain. Berdoa saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama mengenai mekanisme transkripsi pada eukariot. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar mengenai replikasi DNA dan transkripsi pada prokariot. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada mekanisme transkripsi pada eukariot. Sebelum memasuki materi, ada hal yang perlu saya sampaikan untuk mengingatkan kita kembali kepada Sang Pencipta. Pada Al-Quran, surat Al-Furqan, ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Hal yang ingin saya sampaikan bahwa seluruh mekanisme pada aras molekuler seperti replikasi DNA, transkripsi, lalu nanti ada translasi, semuanya itu sudah diatur, semuanya itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur setiap hari. Setiap hari kita menikmati segala nikmat yang Dia ciptakan, yang Allah berikan. Setiap hari tanpa kita sadari, mulai dari tarikan nafas, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bergerak. Ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan reaksi yang terjadi dalam tubuh kita, mekanisme-mekanisme molekuler yang terjadi di setiap sel kita, setiap DNA kita yang ada di masing-masing sel, itu semuanya kita tidak pernah menyadarinya, kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah memberi aturan, kita tidak pernah membatasi, tetapi kita dapat hidup dengan baik, kita dapat berekspresi setiap harinya, kita dapat berinteraksi dengan orang lain, kita bisa menikmati alam dan lain sebagainya. Itu karena Allah telah mengatur bahwa di setiap sel kita, di setiap DNA kita, itu ada mekanisme-mekanisme yang rapi dengan ukuran-ukuran porsi sesuai dengan porsinya yang telah Allah atur. Oleh karena itu, mari kembali kita niatkan segala apapun yang kita lakukan, termasuk bagi teman-teman adalah berkuliah ini adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada Tuhan yang memang patut kita sembah, karena Dialah yang paling berkuasa, yang memiliki semua kuasa di seluruh alam semesta ini. Baik, berikutnya kita coba kembali mengingat perbedaan antara replikasi dan transkripsi. Pada replikasi, template yang akan digandakan adalah DNA double strand. Jadi kedua untai DNA itu semuanya digandakan. Sedangkan pada transkripsi hanya satu untai saja yang akan menjadi template atau cetakannya. Lalu substratnya untuk replikasi jelas DNTP, sedangkan transkripsi karena nanti akan ada urasil dan lain-lain, temannya ada adenin, urasil, timin, sitosin, dan guanin itu dari NTP. Lalu untuk kebutuhan akan primer, replikasi iya membutuhkan primer, sedangkan transkripsi ya tidak membutuhkan primer. Lalu untuk enzimnya sendiri juga berbeda. Karena produk dari replikasi adalah DNA, maka enzim yang diperlukan adalah DNA polimerase.
Sedangkan transkripsi karena produknya adalah mRNA, maka enzim yang dibutuhkan untuk mensintesis RNA adalah RNA polimerase. Untuk produknya juga berbeda. Untuk replikasi produk akhirnya nanti adalah double stranded DNA. Sedangkan transkripsi nanti single stranded, dan dia molekulnya adalah RNA. Pasangan basanya jelas berbeda. Ada perbedaan di satu basa. Untuk replikasi, karena dia double strand DNA, ini pasangannya seperti DNA biasa, yaitu adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Sedangkan untuk transkripsi, karena dia produk akhirnya adalah molekul RNA, maka pasangannya untuk adenin itu adalah urasil. Sedangkan timin, dia tetap adenin dan guanin tetap sitosin. Ingat, urasil hanya ada di RNA, bukan di DNA. Lalu ini perbedaan antara prokariot dan eukariot secara umum. Untuk transkripsi dan translasi pada prokariot itu berlangsung bersamaan. Jadi ketika mRNA itu dia disintesis, sudah mulai transkripsi, jadi ketika transkripsi sudah menghasilkan mRNA, karena pada prokariot itu dia tidak memiliki selubung inti, maka mRNA yang disintesis tadi bisa langsung ditranslasi oleh ribosom. Kalau kita membayangkan translasi itu seperti translate gitu ya, diterjemahkan. Diterjemahkan menjadi apa? Diterjemahkan menjadi protein. Sedangkan pada eukariot seperti manusia, hewan, tumbuhan itu tidak berjalan bersamaan. Jadi mRNA itu harus selesai terlebih dahulu disintesis, baru nanti ada modifikasi yang terjadi, baru keluar dari inti sel, dan baru terjadi sintesis protein. Nah, ada 3 jenis polimerase yang ada pada eukariot, yaitu polimerase 1, polimerase 2, dan polimerase 3. Dan ini adalah RNA polimerase. Ada RNA polimerase 1, RNA polimerase 2, dan RNA polimerase 3. Polimerase 3 atau RNA polimerase 3 mentranskripsi lebih sedikit daripada RNA yang lain. Ketika RNA polimerase itu besar ukurannya, memiliki protein yang berat yaitu 500 hingga 700 kilodalton. Nah, ketika jenis RNA polimerase ini memiliki persamaan dengan RNA polimerasenya Escherichia coli, bakteri. Jadi kemungkinan sisi katalitiknya juga sama sekuensnya. Nah, polimerase 2 adalah RNA polimerase yang paling sensitif terhadap alpha-amanitin. Alpha-amanitin itu adalah oktapeptida yang berasal dari jamur Amanita phalloides. Baik, apa perbedaan dari ketiga jenis RNA polimerase tadi? Kita perhatikan di gambar berikut. RNA polimerase 1 yang paling atas, itu dia bisa mengubah DNA, mentranskripsikan DNA menjadi ribosomal RNA, yaitu RNA yang menjadi bagian dari ribosom. Sedangkan RNA polimerase 2 bisa mentranskripsikan DNA menjadi messenger RNA. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Transkripsi eukariot dengan menggunakan RNA polimerase 2. Karena kita akan membahas transkripsi yang nanti dia akan berhubungan dengan translasi. Transkripsi gen yang dia akan ditranslasi menjadi protein. Sedangkan RNA polimerase 3 itu dapat mentranskripsikan DNA menjadi transfer RNA, di mana atau kita sebut dengan tRNA ini
Dia adalah yang membantu proses pemasangan asam amino membentuk polipeptida ketika terjadi translasi. Nah, ketiga jenis RNA polimerase ini berinteraksi dengan promotor masing-masing dengan bantuan faktor transkripsi. Jadi RNA polimerase 1, RNA polimerase 2, dan RNA polimerase 3 itu dapat berinteraksi atau berikatan dengan bagian promotor gen itu dibantu oleh protein-protein atau molekul-molekul lain yang disebut dengan faktor transkripsi. Faktor transkripsi ini mengenali dan menginisiasi transkripsi pada promotor yang spesifik, pada bagian sekuens promotor yang spesifik. Ingat, gen pada eukariot ini akan ada promotor, akan ada bagian gen yang akan ditranskripsikan, dan nanti akan ada terminator. Sehingga bagian promotor ini juga merupakan sekuens atau urutan DNA. Nah, faktor-faktor transkripsi ini akan mengenali bagian sekuens promotor tadi secara spesifik dan menginisiasi terjadinya transkripsi. Beberapa jenis faktor transkripsi seperti TF3A, TF ini kepanjangannya adalah transcription factor. TF3A dan TF3C untuk RNA polimerase 3 itu dia mengikat bagian yang dikenali oleh faktor transkripsi tadi pada sekuens yang berada di dalam gen yang akan ditranskripsikan. Jadi tidak selalu bagian yang dikenali oleh faktor transkripsi ini ada di luar gennya yang ditranskripsikan. Ada yang ada di dalam gennya. Nah, inisiasi transkripsi itu membutuhkan promotor tadi dan beberapa sekuens unik, sekuens khusus yang berada di bagian ujung depan atau upstream. Contoh upstream regulatory regions adalah tata box atau dia adalah sekuens DNA yang terdiri dari TA, dan dia adalah konsensus promotor. Ada 7 jenis faktor transkripsi yang secara umum dibutuhkan dalam transkripsi eukariot. Nah, selain tata box tadi, atau ini disebut juga Hogness box karena penemunya bernama Hogness. Ini adalah septamer ya. Dia TA, T, A, dan dia rata-rata berada pada basa ke-25 di belakang bagian basa nitrogen atau nukleotida yang dikenali oleh enzim RNA polimerase. Jadi RNA polimerase itu kan mengenali bagian atau sekuens tertentu, sekuens spesifik pada sebuah gen. Nah, bagian tata box ini ada 25 rata-rata ada di 25 basa di belakang bagian yang dikenali oleh enzim tadi. Lalu ada GC box, GC box, itu rata-rata ada di 90 basa di belakang atau sebelum bagian yang dikenali oleh enzim tadi. Lalu ada CAAT box, ini berada di posisi 75 di belakang bagian pertama yang akan ditranskripsi oleh enzim tadi. Nah, ini promotor dan inisiasinya. Ini contoh startnya dari sini ya. Startnya dari bagian yang bulat. Ada tanda panah hijaunya ini, bagian bulat. Ini ada tata box, CAAT, GC box. Lalu ada exon, intron, exon.
Nah, Tata box atau Hogness box contohnya ada di sini. Lalu ada CAT box, lalu ada GC box. Lalu di sini ada enhancer. Untuk beberapa kasus, ini ada beberapa gen yang dia perlu ada enhancer-nya sebelum bisa ditranskripsi. Nah, mungkin nanti teman-teman akan menemukan istilah exon dan intron, atau kemarin sudah dijelaskan pada transkripsi prokariot sedikit mungkin. Nah, nanti akan ada istilah exon dan intron pada gen di eukariot. Exon adalah bagian yang nanti ditranslasikan, sedangkan intron ini dia nanti tidak mengkode apa-apa. Jadi ini tidak ditranslasikan menjadi protein, tetapi dia ditranskripsikan, tetap ditranskripsi, tetapi dia tidak ikut ditranslasi. Nah, itu bagaimana mekanismenya, kita nanti akan berbicara di bab selanjutnya. Nah, ini ada beberapa protein, dan yang paling atas ini dari virus gitu ya. Kita lihat kotak yang berwarna krem, tua ini data box, lalu yang kotak biru adalah GC box, lalu panah ungu yang ke arah kiri adalah CAT, lalu yang panah hitam ke arah kanan adalah oktamer. Ini adalah bagian upstream regulatory tadi, upstream regulatory region yang tadi di slide sebelumnya dibahas. Kita lihat di sini, ternyata dari segi jarak, dari segi jumlah terdapatnya sequence tersebut, dari segi urutan itu berbeda-beda untuk berbagai jenis protein yang berbeda. Jadi tidak selamanya ini sama. Angka-angka jarak dari tempat pertama di bagian nukleotida yang yang ditranskripsikan tadi adalah rata-rata. Jadi itu bukan nilai yang mutlak, bukan urutan yang mutlak. Ini sebagai contoh. Ada SV40 early, ada thymidine kinase dan histone H2B. Ini proteinnya. Oke. Ini adalah gambaran mengenai proses dari penempelan RNA polimerase. Jadi sebelum RNA polimerase itu ada berbagai macam mekanisme yang terjadi. Kita coba cek di gambar sebelah kiri, paling atas adalah promotor dari RNA polimerase 3. Lalu yang gambar kedua adalah promotor dari RNA polimerase 1, dan yang ketiga adalah promotor dari RNA polimerase 2. Kita cek di sini untuk jumlah dari faktor transkripsinya itu berbeda-beda, urutannya juga berbeda-beda, yang mengindikasikan memang setiap jenis RNA polimerase itu membutuhkan faktor-faktor transkripsi yang spesifik sebelum bisa mentranskripsi gen yang menjadi targetnya. Oke, kita masuk ke transcription faktor atau faktor transkripsi. Ada faktor transkripsi 2D. Di sini ada TF2D. Di sini TBP itu tata binding protein, itu mengikat pada bagian tata box. Nah, nanti TBP ini akan bergabung dengan TAF. Ini dia akan berinteraksi dengan bagian tata box tadi juga. Jadi di sini akan ada kombinasi, ada kerjasama antara TBP dengan TAF. Nah, TF2D yang dia merupakan gabungan dari TBP dan TAF itu nanti akan membuat interaksi dengan TF2B dan TF2A. Nah, TF2D ini memiliki 14 TAF yang berbeda. Jadi TAF ini protein dan itu berikatan dengan TBP. Jadi TF2D ini terdiri dari TAF yang banyak, ada 14, dan itu berikatan dengan TBP. Nah,
Tata binding protein, seperti kita ketahui di slide sebelum tadi, tata box itu kan bagian yang dia diperlukan dalam pengenalan atau inisiasi transkripsi. Jadi TBP ini dia dibutuhkan pada transkripsi dasar. Jadi dia sangat dibutuhkan, tata binding protein. Nah, ini ada tata binding protein dan TAFS di sini ya. Ini ada contoh di gambar yang kolom di bagian kanan. Di sini ada 14 TAF gitu ya. Lalu TBP dia jelas berikatan dengan tata box. Ini ada di belakang dari start point-nya. Jadi dia ada sebelum bagian RNA polimerase itu nempel dan memulai transkripsi. Lalu ada transcription factor 2A. Fungsi dari faktor transkripsi ini adalah menstabilkan ikatan yang terjadi antara TBP, tata binding protein, dengan DNA. Lalu TF2A ini dibutuhkan untuk mengaktifasi dan untuk menghindari adanya represi. Jadi untuk mengaktifasi terjadinya transkripsi dan menghindari adanya hambatan terjadinya transkripsi. Lalu ada transcription factor 2B atau faktor transkripsi kelas 2B. Ini berupa polipeptida tunggal. Yang kedua, TF2B ini dia terlibat atau dia memiliki peran dalam pemilihan titik awal terjadinya transkripsi. Ini memiliki homolog dengan subunit dari TF3B dan berinteraksi langsung dengan tata binding protein. Nah, ini meneruskan gambar yang pertama tadi. Sebelum kita membahas ke gambar, kita coba ke TF2F-nya dulu. Nah, di sini TF2F ini juga disebut sebagai RNA2 yang berasosiasi dengan protein. Jadi, RNA polimerase 2, mohon maaf, jadi protein yang berasosiasi dengan RNA polimerase 2. Jadi, TF2F ini adalah protein yang juga dikenal sebagai protein yang berasosiasi dengan RNA polimerase 2. Nah, di sini fungsi dari TF2F ini adalah membuat si RNA polimerase itu dapat berikatan secara spesifik dengan DNA yang ada pada promotor, bagian DNA pada promotor gate-nya, dan menghindari terjadinya ikatan yang tidak spesifik. Nah, karena transkripsi ini ketika selesai, itu tidak terus terjadi berkali-kali, berulang kali, maka TF2F ini juga dibutuhkan ketika transkripsi selesai, lalu faktor-faktor transkripsi tadi kan sudah tidak dibutuhkan lagi tuh, itu dihilangkan. Nah, cara menghilangkannya untuk membersihkan atau clearance-nya itu membutuhkan faktor transkripsi 2F. Nah, kita coba ke gambar yang sebelah kanan. Yang paling atas itu ada TF2A, itu berikatan setelah tadi TF2D berikatan. Urutan selanjutnya TF2B, lalu TF2F yang dia berikatan langsung dengan RNA polimerase, jadi gambarnya dia yang biru itu, lalu RNA polimerasenya yang besar, paling besar, makanya tadi disebut protein yang berasosiasi dengan RNA polimerase 2, karena dia berikatan gitu, langsung berikatan. Nah, kita lihat pada gambarnya, itu setelah RNA polimerase dan TF2F ini masuk dan menempel pada DNA yang akan ditranskripsi, maka akan muncul TF2E di sini. TF2E ini
dia bisa berikatan langsung dengan RNA polimerase 2. Nah, di sini TF2A ini dibutuhkan agar TF2H bisa menempel. Nah, di sini spesialis dari TF2H ini dia memiliki aktivitas helikase baik dari ujung 3 ke 5 maupun ujung 5 ke 3. Nah, untuk transkripsi dia dari ujung 5 ke 3, sedangkan ujung 3 ke 5, aktivitas 3 ke 5 ini dibutuhkan untuk membuka promotor. Lalu TF2H ini karena dia bisa membuka dan menutup gitu ya, untaian DNA helix yang dia berikatan gitu, dia juga berfungsi ketika terjadi kerusakan DNA dan dibutuhkan perbaikan. Jadi DNA dibuka lalu diperbaiki itu membutuhkan protein faktor transkripsi kelas 2H. Nah, ini untuk gambaran secara singkatnya. Tadi yang pertama nempel itu tata binding protein tadi ya, yang berhubungan dengan yang berikatan dengan TAF yang jumlahnya ada 14 atau disebut TF2D, baru diikuti TF2B dan TF2A, lalu TF2F yang dia merupakan protein yang berasosiasi dengan RNA polimerase 2, lalu diikuti TF2E dan TF2H. Kita lihat TF2H itu yang paling depan ya, karena dia yang membuka untaian dari double helix DNA. Nah, ini contoh promotor dari RNA polimerase 1. Ini sebagai gambaran ya. Kita lihat start point-nya adalah di sebelah kanan ini, di mana promotornya itu ada di bagian start point. Jadi promotornya itu juga terdapat pada bagian gen yang ditranskripsikan. Karena kita lihat core promotor ini yang diblok dia hingga plus 20 ya, lebih ke kanan itu. Jadi dia lebih dari plus 20. Maksudnya dari start point itu lebih dari 20 basa urutannya ke kanan. Itu dia masih merupakan promotor. Jadi promotor itu untuk masing-masing RNA polimerase itu spesifik. Ada yang dia promotornya itu sebelum gen, tapi ada juga yang ada di dalam gen, dan ini berpotongan. Dia ada yang di luar dan ada yang di dalam gen. Karena polimerase 3. Nah, ini promotornya dia ada di dalam gen. Kalau RNA polimerase 2, itu dia di sebelum gen. Nah, tadi promotor untuk mengawali, untuk berhenti, itu ada istilah terminator. Jadi terminator itu bagian DNA yang merupakan tanda atau memberikan sinyal bahwa transkripsi sudah selesai. Nah, sequence pada terminasi ini, sequence yang menandakan berakhirnya mekanisme transkripsi adalah AA-TAAA yang diikuti dengan sequence GT yang berulang-ulang. Nah, sequence yang menjadi sinyal terjadinya terminasi atau berhentinya transkripsi itu berkaitan erat dengan modifikasi yang terjadi setelah transkripsi. Nah, ini hubungannya dengan tadi. Ada ekson, intron, dan seterusnya. Intron ini tidak akan ditranslasi. Nah, itu salah satu modifikasi, tetapi nanti ada modifikasi lain yang berhubungan pada bagian terminator. Nah, pada prokariot, kita ulang lagi ya, translasi itu hampir bersamaan dengan terjadinya transkripsi. Dalam artian begini, kenapa hampir? Karena memang transkripsi terjadi dulu, tidak mungkin translasi terjadi
sama dengan waktu yang sama dengan transkripsi, karena butuh disintesis dulu mRNA-nya baru bisa ditranslasi. Nah, kalau di prokariot, translasi itu terjadi bahkan saat transkripsi itu belum selesai. Tetapi pada eukariot, transkripsi itu harus selesai dulu, baru bisa ditranslasi. Karena tadi ya, di eukariot, mRNA itu perlu keluar dari inti sel dulu. Sedangkan di prokariot tidak perlu mekanisme tersebut. Nah, pada eukariot, ada yang disebut dengan mRNA primer dan mRNA yang sudah matang gitu ya. mRNA primer berarti dia belum diolah menjadi apa-apa, seperti masih ada ekson intron, sedangkan mRNA yang sudah matang, yang siap ditranslasikan, dia sudah benar-benar sudah siap untuk dikeluarkan dari sitoplasma, untuk ditranslasikan. Nah, ini gambaran singkatnya. Kita lihat RNA polimerase, dia nempel pada DNA. Jadi bagian yang coklat ini, dua untai ini, dia adalah DNA double helix, ya. Dia ditranskripsikan pada bagian gennya menjadi mRNA. Nah, untuk bagian terminatornya ada AAU, AAA ini, dia ada istilahnya ada sinyal untuk penambahan poli A di bagian sini. Jadi AAUAA ini, sequence ini memberikan sinyal bahwa si mRNA perlu ditambahkan dengan poli A. Poli A itu adenin yang jumlahnya banyak, poli itu banyak. Jadi di belakang nanti akan ditambah dengan basa adenin yang banyak. Nah, ini contohnya. Jadi mungkin teman-teman untuk merefresh kembali ya. 5 ketiga adalah hasilnya yang disintesis. Berarti nanti kemungkinan yang dibuka DNA-nya adalah dari 3 ke 5. Jadi yang disintesis karena dari 5 ke 3. Nah, kita kembali ke sini ya. Kita lihat di sini ada salah satu modifikasi yang terjadi selain tadi ekson intron, yang itu nanti akan dibahas di pertemuan yang selanjutnya. Sedangkan di sini kita membahas khusus untuk tadi sinyal terminator tadi itu berhubungan kuat dengan modifikasi pasca transkripsi. Salah satunya adalah ini, penambahan ekor poli A. Jadi tadi AAA tadi memberikan sinyal bahwa pada bagian akhir mRNA tersebut perlu ditambahkan dengan poli A. Nah, untuk gen-gen tipe RNA polimerase 2, transkripsi itu berhenti setelah sekuens AAT-AAA. Di sini ada sinyal poliadenilasi. Lalu tipe 1, jadi RNA polimerase tipe 1, gennya ini transkripsinya itu berhenti ketika ada 3-4 T gitu ya. Jadi ada timin berjajaran gitu. Lalu untuk gen-gen yang ditranskripsikan oleh RNA polimerase tipe 3, itu dia akan berhenti setelah mensintesis urasil yang banyak. Ada serial U, jadi ada U gitu, itu akan menghentikan terjadinya transkripsi. Nah, ini intron itu berada di antara ekson. Ini kita berikan pendahuluan agar besok tidak kaget ketika di pertemuan selanjutnya. Jadi contoh di sini gen-gen pada aktin itu memiliki 309 base pair intron yang memisahkan asam amino pertama yang disintesis dengan 350 yang lain dan seterusnya. Jadi ada intron ini tidak pendek, intron ini panjang. Contohnya di sini dia ada 309 base pair intron. Nah,
Di sini kita lihat contoh yang lain. Ada kolagen proalfa 2-nya ayam. Jadi gen yang mengkode kolagen proalfa 2-nya ayam itu panjang gennya adalah 40 kilobase pair atau 40.000 base pair. Panjangnya 40.000. Exonnya itu ada 51 bagian. Dan totalnya dari gen tadi, jadi ketika dipotong itu hanya 5 kilobase pair. Jadi 35.000 base pairnya untuk proalfa tadi dia adalah intron. Nah, exonnya sendiri itu ukurannya bermacam-macam, 45 hingga 249 basa. Nah, ada mekanisme nanti pemotongan intron yang disebut mekanisme splicing. Itu adalah sebuah mekanisme yang kompleks dan benar-benar hati-hati karena DNA itu kecil. DNA itu ketika geser satu saja itu bisa mengakibatkan kematian pada organismenya. Nah, ini contoh ada salah satu gen gitu ya. Salah satu gen yang dia mengkode protein yang sama gitu, tetapi pada organisme yang berbeda. Kita coba lihat exon itu adalah bagian yang diekspresikan, intron adalah bagian yang tidak ditranslate menjadi protein. Kita lihat di sini perbandingan yang hijau yaitu intron dan biru yang exon itu jauh ya. Intron itu panjang-panjang dengan exon itu sedikit-sedikit. Sehingga tidak heran ketika tadi dari 40.000 base pair itu yang menjadi gen yang ditranslasikan hanya 5.000 saja. Intronnya 35.000 sendiri. Nah, ini nanti kurang lebih akan jadinya seperti ini. Jadi yang gambar paling atas adalah DNA, ada gennya, ada promotor. Lalu bagian segi empatnya itu adalah terminator, yang paling kanan belah ketupat warna oranye itu. Ditranskripsi di gambar nomor 2, yang tengah, itu adalah mRNA yang dia mRNA primer ya, belum matang gitu. Jadi masih ada exon, intron, exonnya ada 4, intronnya di situ ada 3. Nah, di sini akan terjadi modifikasi sehingga pada ujung 5 itu ada topi guanin, di ujung satunya ada poli A-nya. Jadi di sini adalah mRNA yang sudah matang, yang sudah siap ditranslasikan. Dan ini kita lihat sudah tidak ada intronnya. Jadi pada ujung 5 itu ada topi G, di ujung 3 ada poli A. Nah, proses berhentinya transkripsi pada terminasi itu setelah RNA polimerase mentranskripsikan konsensus atau urutan AAU-AAA. Jadi sequence AAU-AAA di sini adalah pada bagian yang akan ditambahkan dengan adenin. Jadi poli A addition ya, penambahan poli A. Nah, di sini akan terjadi penambahan 100 hingga 200 adenin pada ekor ujung 3. Enzim yang menambahkan adenin adalah poli A polimerase. Nah, untuk fungsi secara pastinya kenapa harus ditambahkan dengan poli A itu belum diketahui. Tetapi dugaannya penambahan poli A ini akan menambah kestabilan dari mRNA yang ditranskripsikan. Nah, ini sebagai ringkasan, kita lihat di sini untuk transkripsi RNA polimerase 3, RNA polimerase 1, dan RNA polimerase 2. RNA polimerase 3, ini dia membentuk transfer RNA, lalu RNA polimerase 1 membentuk ribosomal RNA, RNA polimerase 2 membentuk messenger RNA. Nah, untuk tRNA dan rRNA itu berfungsi ketika translasi, sedangkan mRNA itu adalah objek yang ditranslasikan dan dia dikeluarkan dari inti sel.
Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada diskusi bisa langsung menghubungi saya atau bisa disampaikan di forum e-learning. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi perkuliahan biologi molekuler mengenai transkripsi pada eukariot. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.